Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Ulumul Quran dengan saya dan para pemirsa semuanya. Materi kita kali ini tentang taqdim dan ta'khir atau muqaddam dan muakhar. Yang saya video ini terutama untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugas. Tadinya saya tidak mau bikin video ini, cuma ada mahasiswa japri ke saya, nampaknya kebingungan mencari tugas yang di luar makalah. Satu, ada yang salah paham tentang tugasnya. Mohon disimak kembali wahai mahasiswa. Tugasnya mengenai takdim dan takhir itu mencari contoh yang di dalam, menjelaskan contoh yang di dalam makalah, menuliskan dan menjelaskan contoh yang di dalam makalah dan di luar makalah tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengandung takdim dan takhir, khususnya mengenai takdim dan takhir di ayat yang ada muskil maknanya. Karena takdim dan takhir dibagi dua, di ayat-ayat Quran yang ada muskil maknanya dan di ayat-ayat Quran yang tidak ada muskil. Yang tidak ada muskil makna tidak ditugaskan. Jadi jangan salah dipahami ya, jangan salah paham. Yang kemudian yang kedua, ada yang nanya tentang sebuah ayat, suatu ayat diketahui sebagai takdim dan takhir, padahal tidak ada khabar muqaddam, tidak ada maf'ul yang didahulukan. Taunya dari mana? Nah itu. Memang di dalam bahasa Arab, untuk mengetahui ada muqaddam muakhar bisa dilihat dari susunan redaksinya. Bisa jadi ada muqaddam khabar yang didahulukan, bisa jadi ada maf'ul yang didahulukan, itu indikasi dari adanya muqaddam muakhar. Tetapi di dalam Al-Quran, selain itu, terutama muqaddam muakhar atau takdim dan takhir diketahui melalui periwayatan atau hadis. Langsung saja saya bacakan Al-Itqonnya untuk membantu mahasiswa mencari contoh dari Al-Itqon fi Ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ur rabi'u wal arba'un. Pembahasan ke-24. Fi muqaddamihi wa muakharihi, di dalam muqaddam dan muakhar Al-Quran, yang didahulukan dan yang diakhirkan dalam Al-Quran. Bisa juga dikatakan fi taqdimihi wa ta'khirihi. Jadi bisa istilahnya pakai muqaddam muakhar, yang didahulukan yang diakhirkan, bisa taqdim dan takhir. Kalau muqaddam muakhar bagian ayat yang didahulukannya, bagian ayat yang diakhirkannya. Kalau taqdim dan takhir mendahulukan dan mengakhirkannya. Huwa muqaddam dan muakhar atau taqdim dan takhir di dalam Al-Quran itu kismani, dua bagian. Al-awwalu, kelompok yang pertama, ma ashkala ma'nahu, ayat-ayat yang maknanya sulit dipahami, bihasabil zahir, kalau hanya memperhatikan zahir ayat, makna harfiah saja, maka akan sulit dipahami. Falamma urifa, ketika diketahui, annahu, bahwa sesungguhnya, min babit takdim, itu bagian dari bab takdim wa takhir. Setelah dijelaskan bahwa ini ada bagian takdim dan takhir dalam ayat tersebut, ittadhaha, maka menjadi jelas. Jadi yang pertama adalah takdim dan takhir di ayat yang maknanya sulit dipahami kalau hanya memperhatikan makna harfiah saja, makna zahir ayat saja. Tapi ketika makna ayat tersebut dijelaskan, ini ada bagian yang takdim, ini bagiannya takhir, maka kemudian makna itu menjadi jelas. Salah satu contohnya ada di dalam
kitab ini, kita lihat di At-Taubah ayat 55. Fala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Kita lihat makna zahirnya ya. Fala tu'ajibka, jangan membuat kamu heran wahai Nabi Muhammad, amwaluhum, harta-harta orang kafir Quraisy yang banyak tersebut, wala auladuhum, dan anak-anak mereka, anak-anak orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu punya banyak harta, punya banyak anak, sehingga mungkin orang bisa mudah kagum. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, gak usah kagum, gak usah heran dengan banyaknya harta dan anak-anak orang kafir Quraisy. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah menghendaki, liyu'adzibahum, hendak mengazab mereka, biha, dengan amwal dan aulad tersebut, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Nah, yang membingungkan di mana? Diazab di dunia. Padahal bisa jadi orang kaya yang tidak taat, yang banyak hartanya, banyak anaknya, tapi tidak taat pada Allah, bisa jadi sampai wafatnya, sampai meninggalnya tidak diazab, diistidraj, dibiarkan oleh Allah. Tetapi kenapa dalam Al-Quran ini diazabnya di kehidupan dunia? Padahal azab itu yang pasti memang ada azab dunia, ada azab akhirat. Tetapi kalau di dunia tidak diazab sama sekali, nah, di akhirat yang tidak taat, yang ingkar pada Allah pasti diazab. Karena itu ini kan lihat tuh di atas ayat ini. Fa'akhraja Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan Ibnu Abi Hatim an Qatadah, dari Qatadah, nah, sahabat Qatadah, fi qoulihi, menjelaskan tentang firman Allah. Sahabat Qatadah tentu sahabat ini muridnya Nabi, berarti ini diajari oleh Nabi. Menjelaskan tentang firman Allah, fala tu'ajibka amwaluhum tersebut. Qala, Ibnu Abi Hatim mengatakan, dari Qatadah mengatakan, hadza, ayat ini min maqadimil kalam, termasuk ayat yang ada takdim dan akhirnya. Yaqulu, berkata Ibnu Abi Hatim, untuk memahami ayat ini maknanya seperti ini katanya. Nah, tadi karena maknanya membingungkan, kok diadab di dunia, maksudnya apa diadab di dunia ini? Nah, dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim, ayat ini ada takdim dan akhirnya. Jadi mestinya begini katanya, dipahaminya itu. La tu'ajibka, jangan membuat kagum wahai Nabi Muhammad, membuat kamu kagum wahai Nabi Muhammad, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan anak-anak mereka, fil hayatid dunya. Nah, fil hayatid dunya yang di akhir ayat ditarik ke awal ayat. Ke awal ya, ke bagian tengah. Setelah auladuhum fil hayatid dunya. Nah, itu mesti begitu dipahaminya. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah akan mengadab. Innama yuridul, sesungguhnya Allah menghendaki, ayu azibahum, hendak mengadab mereka, biha, dengan anak dan harta tersebut, fil akhirati, di akhirat. Jadi tetap mengadabnya di akhirat. Nah, yang bagian yang terakhirnya fil hayatid dunya. Jadi fil hayatid dunya harus dipahami setelah auladuhum. Jadi fala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum fil hayatid dunya. Jangan kamu, jadi pemahamannya begini, jangan kamu kagum wahai Muhammad terhadap harta-harta mereka yang orang kafir Quraisy yang tidak taat itu, wala auladuhum, dan harta-harta anak-anak mereka yang tidak taat itu, fil hayatid dunya, itu di dalam kehidupan dunia mereka, dalam kehidupan dunia. Mereka bisa kaya, bisa anaknya banyak, tapi kalau tidak taat, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil akhirah. Kalau tidak taat, maka Allah akan mengadab mereka di akhirat. Nah, ini pemahamannya, ini menurut sahabat demikian pemahamannya. Jadi karena itu tidak bisa memahami Quran apa adanya, bisa jadi keliru ya, karena itu ada ilmunya, dan ini salah satu ilmunya takdim dan takhir. Terus ayat walaula kalimatun sabaqat, ini sudah ada di makalah, teman-teman bisa baca sendiri. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab, Al-Kahfi ayat 1 dan 2, ini juga sudah ada di makalah, silakan
baca lagi dan insya Allah bisa mudah dipahami. Kemudian contoh lain dari takdim dan takhir yang mengandung makna muskil yang harus dijelaskan dalam ayat tersebut ada takdim dan takhirnya adalah ayat surah Ali Imran ayat 55. Wa akhrajan Qatadah wa akhraja dan meriwayatkan. Nah, di sini ada footnote-nya. Kalau kita lihat footnote-nya itu wa akhraja Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Qatadah dari sahabat Qatadah fi qoulihi di dalam menjelaskan firman Allah inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, ini sesungguhnya Allah mutawaffika menidurkanmu, ini diartikan jangan mewafatkan karena Isa tidak wafat. Ini mutawaffika para ulama mengartikannya menidurkanmu wahai Isa, wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu ilayya kepadaku. Jadi Isa ditidurkan dulu baru diangkat. Padahal ini di dalam padahal ini tidak demikian. Menurut para mufassir merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah. Qala berkata Ibnu Abi Hatim, hadza ayat ini atau potongan ayat ini minal muqaddami wal muakhkhari merupakan bagian dari muqaddam dan muakhkhar. Maka mana memahaminya adalah ini kata Ibnu Abi Hatim rafi'uka ilayya sesungguhnya Allah saya Allah mengangkatmu kepadaku wa mutawaffika dan menidurkanmu. Jadi Isa alaihissalam itu diangkat dulu ke Allah baru ditidurkan, nanti dibangunkan, dibangkitkan lagi menjelang hari akhir dan diturunkan di dunia. Jadi memahaminya tidak boleh mewafatkan dulu, menidurkan baru diangkat, tapi diangkat dulu baru ditidurkan. Hati-hati memahami ayat surah Ali Imran ayat 55 ini, apalagi kalau kita mengartikan mutawafikannya mewafatkanmu. Itu nanti kita seperti umat Kristen nanti. Umat Kristen bilangnya bahwa Isa atau Yesus itu diwafatkan. Yesus itu wafat kan, meninggal. Setelah disalib lalu meninggal. Setelah dikubur lalu hilang. Itu kata orang Kristen. Kalau kita mengartikan ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya, nanti kayak orang Kristen. Isa dibikin meninggal lalu diangkat ke Allah hilang. Padahal artinya rafi'uka ilayya wa mutawaffika. Jadi dibalik ya. Nah, untuk memahami ayat ini kan perlu ilmu. Dan ini sumbernya dari mana? Dari riwayat hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari sahabat Qatadah. Sangat kuat ya. Kemudian contoh lain yang tidak ada di makalah mengenai ayat-ayat Quran yang mengandung takdim dan takhir dan ada muskil makna di dalamnya sehingga perlu dijelaskan dulu adalah surat As-Sad ayat 26. Wa akhraja dan meriwayatkan, itu ada footnote, kita bisa lihat footnote-nya, itu Ibnu Abi Hatim sama wa akhraja Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Ibnu Abi Hatim an Ikrimah dari sahabat Ikrimah. Sahabat Ikrimah ini laki-laki, cuma memang namanya Ikrimah. Fi qaulihi di dalam menerangkan firman Allah, lahum azabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Lahum azabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Lahum bagi mereka azabun syadidun, ada azab yang pedih. Bima karena sebab nasu yang mereka lupakan. Yaumal hisabi di hari penghisaban. Di mana letak membingungkannya? Letak membingungkannya adalah yaumal hisab. Adalah di ini bima nasu. Lihat. Mereka lahum bagi mereka azabun syadidun, ada azab yang pedih. Bima nasu karena apa yang mereka lupakan. Apa maksudnya ini? Tolong dilihat di tafsir. Kesalahan mereka ya.
Mereka diazab secara pedih karena mereka salah melupakan sesuatu. Kapan salahnya itu? Yaumul hisab, di hari penghisab. Di yaumul hisab, di hari penghisaban, di hari hisab. Kita tahu bahwa nanti di akhirat, di yaumul hisab, di hari penghisaban, tidak ada lagi amal baik maupun amal buruk. Tidak ada lagi dosa atau pahala, karena di hari itu dosa sama pahala, amal baik dan amal buruk sudah dihitung. Tapi yang membingungkan, kenapa bima nasu yaumal hisab? Karena sebab apa yang mereka lupakan di hari hisab. Jadi dosa yang dikerjakan di hari penghisaban. Nah, itu maksudnya bagaimana, itu sangat membingungkan. Sehingga Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah meriwayatkan bahwa qala, berkata Ibnu Abi Hatim, hadza, ayat ini, potongan ayat ini, minat taqdimi wa ta'khiri, merupakan takdim dan ta'khir. Yaqulu, Ibnu Abi Hatim berkata, memahaminya harus seperti ini menurut Ibnu Abi Hatim, lahum, jadi lahum yaumal hisab. Nah, yaumal hisabnya dipahami setelah lahum. Lahum, bagi mereka, yaumal hisab, di hari penghisaban, azabun syadidun, ada azab yang pedih. Jadi azab yang pedihnya tuh di hari hisab, bima nasu, karena sebab kelalaian mereka. Nah, kelalaiannya kapan? Ya di dunia, gitu ya. Bukan di hari hisab. Dosanya dilakukan di dunia, baru azabnya di hari hisab. Demikian penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Oke, kita lewat saja. Kalau dibaca semua nanti waktunya panjang. Yang beberapa saja. Kemudian nah ini wa minhu, dan di antara contoh ayat takdim dan takhir yang terdapat di ayat yang muskil makna, yang ada kesulitan makna kalau tidak dijelaskan, adalah di Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita manit takhadha ilahahu hawahu. Afara'aita, apakah kau tahu wahai Muhammad, man kepada orang, tahukah kau wahai Muhammad siapa orangnya, ittakhadha, yang menjadikan ilahahu, Tuhannya, hawahu, sebagai hawa nafsunya. Di mana letak membingungkannya? Letak membingungkan maknanya adalah manit takhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya. Tuhan sebagai hawa nafsu, bagaimana maksudnya? Nah, itu karena itu dijelaskan wal aslu, maka asal pemahamannya adalah hawahu ilahu. Hawahu yang dalam Al-Jathiyah diletakkan di akhir, dipahami harus di awal. Jadi manit takhadha, orang yang menjadikan hawahu, hawa nafsunya, ilahu, sebagai Tuhannya. Jadi artinya, afara'aita, tahukah kau Muhammad, manit takhadha, orang yang menjadikan hawahu, Tuhannya, hawahu, hawa nafsunya, ilahu, sebagai Tuhannya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, keinginannya sebagai Tuhannya, sehingga keinginannya harus tercapai baik dengan cara halal maupun dengan cara haram. Berarti menuhankan ambisinya, menghalalkan segala cara, itu termasuk orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi Al-Jathiyah 23 ini harus dipahami secara takdim dan takhir, sehingga maknanya adalah, tahukah wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, walaupun secara lafaz ilahahu dulu baru hawahu. Alasannya di dalam kitab ini, li'anna manit takhadha ilahu hawahu, karena kalau dipahami orang yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya, orang yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsu, berarti dia Tuhan dulu, lalu hawa nafsunya itu mengikuti Tuhannya. Jadi mencari ridho Allah, lalu hawa nafsunya itu menyesuaikan dengan ridho Allah. Itu ghairu madmum, itu
Tidak tercela kalau itu. Yang tercela adalah faqaddama maf'ula ats-tsaniyah lil inayati bihi. Karena itu hawahu sebagai maf'ul tsani didahulukan, menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maf'ul awalnya ilahu, maf'ul tsaninya hawahu. Nah, maf'ul tsaninya didahulukan menjadi muqaddam muakhkhar. Nah, kalau hawanya dulu, hawa nafsu menjadikan hawa nafsu, ilahu sebagai Tuhan, nah itu madmum. Madmum itu tercela, buruk ya. Oke, itu. Kemudian contoh lain juga di dalam Fatir, surah Al-Fatir ayat 27, wa gharabibun sud. Kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia apa adanya, wa gharabibun pekat, sud hitam. Pekat dan hitam. Ini diceritakan ini kata riwayat menurut kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Asyuti ini, wal aslu asalnya adalah sudun hitam, ghorobib pekat. Jadi sudun hitam, ghorobib pekat. Jadi walaupun maknanya pekat hitam, kalau secara urutan ghorobib dan pekat sudun yang hitam itu membingungkan, tapi memahaminya harus wasudun gharabib, hitam pekat. Diartikannya harus sesuai muqaddam muakhar, yaitu hitam pekat, bukan pekat hitam. Nah, ini. Kemudian ini yang ditanyakan mahasiswa ya. Fadhahikat fabasyarnaha. Pak ini kan kenapa ini kan tidak ada khabar muqaddam. Wa qauluhu, ini dari riwayat tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah sama bahwa fadhahikat fabasyarnaha itu termasuk takdim dan takhir. Fadhahikat kita artikan coba, fadhahikat maka tertawa, fabasyarnaha maka kami kabar gembira, maka kami beri kabar gembira kepada perempuan itu. Fadhahikat maka tertawa, fabasyarnaha maka kami kabar gembira kepada perempuan itu. Ketawa dulu baru dikasih kabar gembira, itu yang membingungkan. Maka menurut Ibnu Abi Hatim dari Qatadah itu fabasyarnaha maknanya itu. Fabasyarnaha dulu baru fadhahikat. Kami kabar gembira kepada perempuan itu, fadhahikat kemudian perempuan itu tertawa. Jadi maknanya menjadi logis gitu setelah dijelaskan takdim dan takhirnya. Kemudian satu lagi, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula ar-ra'a saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nah, lihat ya. Walaqad hammat bihi, dan teman-teman senang cinta bihi dengan Yusuf, sudah Khadijah, Zulaikha ya, walaqad hammat biha, dan sungguh sangat cinta, walaqad sungguh hammat cinta Khadijah cinta bihi dengan Yusuf, wahamma dan Yusuf juga cinta biha dengan Khadijah. Ulangi saya mohon maaf, salah bukan Khadijah. Walaqad hammat, dan sungguh cinta Zulaikha bihi dengan Yusuf, wahamma dan cinta Yusuf biha dengan Zulaikha, laula ar-ra'a burhana rabbi, jika saja tidak ada petunjuk Tuhannya Yusuf. Coba. Membingungkannya mananya di mana? Sungguh Zulaikha senang pada Yusuf dan Yusuf juga senang pada Zulaikha. Jika saja tidak ada petunjuk Tuhan Yusuf. Itu maksudnya masih kurang jelas. Maka dijelaskan oleh para sahabat, qila, dikatakan al-makna ala takdim wa ta'khir, di dalam memaknainya perlu mempertimbangkan takdim dan ta'khir. Tepatnya maknanya begini katanya. Laula ar-ra'a burhana rabbi lahum biha lahamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbi lahamma biha. Jika tidak ada petunjuk Tuhannya, maka Yusuf pun cinta kepada Zulaikha. Wala hadza, karena ada petunjuk Tuhan, hadza falhammu, maka cintanya Yusuf kepada Zulaikha
manfiun anhu, tidak ada sebenarnya. Jadi kan Zulaikhonya minta mengajak Yusuf berbuat yang tidak-tidak karena Zulaikhonya suka. Sebetulnya Yusuf pun suka jika tidak ada petunjuk Tuhannya. Ini membingungkan. Berarti Yusuf itu mau tidak kepada Zulaikho. Kan Zulaikho suka pada Yusuf, Yusuf suka pada Zulaikho. Jika tidak ada petunjuk Tuhan Yusuf, maksudnya apa? Nah itu. Maksudnya begini, walaqad hammat bihi, dan sungguh Zulaikho cinta kepada bihi, kepada Yusuf. Nah, didahulukan dulu mananya. Bukan Muhammadiyah dulu, tapi laula ro'a burhana rabbi. Jika saja tidak ada petunjuk Tuhannya Yusuf alaihissalam, lahamma biha, maka Yusuf pun akan mencintai Zulaikho, akan terjadi. Tapi laula ro'a burhana rabbi dalam ayat surah Yusuf 24 ini, laula ro'a burhana rabbi, maknanya harus dipahami setelah walaqad hammat bihi. Setelah Zulaikho mencintai Yusuf, laula arra'a burhana rabbihi, jika tidak ada petunjuk Tuhannya Yusuf kepada Yusuf, lahamma biha, maka Yusuf pun akan mencintai Zulaikho. Tapi karena ada petunjuk, Yusuf tidak jadi cinta Zulaikho, begitu ya. Ya, itu kemudian atsani ma laisa kadzalik. Bagian yang kedua adalah takdim dan takhir yang tidak ada muskil di dalamnya. Karena itu lalu para ulama tidak usah menjelaskan repot-repot menjelaskan sesungguhnya bagaimana makna ayat yang tidak ada muskil ini. Ulama tinggal mencari hikmah-hikmahnya saja. Bagian ini bisa Anda baca sendiri di kitab ini atau di makalah, dan ini tidak bagian yang ditugaskan, jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Demikian, semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu. Assalamualaikum, mohon maaf kalau ada kesalahan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.